Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin adada man shalla alaih wa salli ala Sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih. Yang kami muliakan guru-guru kami serta keluarga yang sedang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua sedang berada di satu tempat sebagai saksi atas keagungan kemahabesaran Allah. Indahnya Allah ketika Allah membuka ayat-ayat tentang pernikahan, diawali dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sesungguhnya sebagian daripada tanda kebesaran Allah, kalau kita cermati, Allah yang maha luar biasa menciptakan langit dan bumi hanya dengan satu kalamnya kun fayakun. Allah katakan tanda kebesaranku adalah salah satunya dengan adanya pernikahan. Maka siapapun yang hadir di tempat ini, insya Allah kita Allah jadikan sebagai amal ibadah. Kami memberikan nasihat bukan karena kami punya banyak ilmu, tapi karena saja Allah takdirkan kamu saya terlebih dahulu menikah ketimbang Ananda berdua. Juga saya hanya sebagai penyalur lidah dari guru-guru kami, termasuk guru kami Ustadzana Sarbini atallahu fi umurihi khairin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk kedua mempelai, pernikahan itu adalah pembuka rahasia yang tadinya kita tidak tahu kebiasaan pasangan kita. Begitu menikah semuanya terbuka, cara tidurnya tahu, cara makannya tahu. Tapi tak mengapa, karena demikian pula kau akan mengetahui bagaimana kebiasaan suamimu, dan sang suami pun akan mengetahui bagaimana kebiasaan istrimu. Maka terima dengan sabar, terima dengan ikhlas. Yang keduanya, bahwa pernikahan ini adalah sebuah nikmat. Gara-gara menikah untuk Bunda Ila, suamimu telah melengkapi agamamu. Untuk Kanda Sukron pun demikian, istrimu telah melengkapi agamamu. Mulai sekarang istrimu adalah harta yang paling berharga, dan untuk seorang istri, suamimu adalah harta yang paling berharga. Karena Nabi bersabda, miskinun miskinun miskinun, miskin miskin miskin. Qulna liman ya Rasul, siapakah orang yang miskin itu ya Rasulullah? Kata Nabi, seorang laki-laki yang dia tidak mempunyai istri. Bal kasirunal mal, meskipun dia banyak harta. Kata Nabi, miskinun miskinun miskin. Siapa ya Rasulullah? Seorang wanita yang dia tidak punya suami meskipun dia berlimpah harta. Maka untuk Bunda Ina, bersyukurlah kepada Allah. Hari ini Allah pilihkan di antara laki-laki yang banyak, Allah jadikan Ananda Sukron ini sebagai pelengkap kehidupan. Hormati dan muliakan, sebab ijab kabul itu hadirin dalam hadapan Allah nilainya lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Ketika ijab kabul itu surgamu sudah berpindah, yang tadinya di bawah telapak kaki ibumu berpindah di bawah telapak kaki suamimu. Satu hari datang seorang wanita ke Rasulullah untuk bertanya tentang masalah ini. Kata Nabi, apakah kamu sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, fandur ilaih, perhatikan suamimu, karena dia adalah surgamu dan dia bisa menjadi neraka. Kemudian kata Nabi, pernikahan itu sebuah keberkahan yang dahsyat dan luar biasa. Dengan menikah surga menjadi dekat. Sebab kata Rasulullah, sesungguhnya perempuan jika dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan suci Ramadan, dia jaga kehormatannya, dia hormati suaminya, apapun kata suaminya, sami'na wa ta'na dia dengarkan.
maka ketika dia meninggal dunia, kata malaikat, silakan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Bukankah ini keberkahan yang luar biasa? Dan untuk mempelaikan surga, Rasulullah pun mewanti-wanti saking besarnya tanggung jawab seorang suami kepada istri, dan Allah berikan kewajiban sang istri untuk berbakti betul-betul kepada sang suaminya. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya laki-laki itu adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Maka jangan sekali-kali para ayah, para bapak pengen dianggap berwibawa lalu dia marah-marah ke istrinya, pengen dianggap gagah lalu dia gampang sekali menghinakan istrinya. Sungguh kewibawaan, kehormatan bisa diperoleh dengan cara memuliakan istri dan keluarga. Kafa bil ma'i isman, kata Nabi. Cukup seorang suami berdosa ketika dia menyia-nyiakan nafkah untuk keluarganya. Maka begitu para laki-laki sudah menyandang status sebagai suami, maka bekerja keraslah, cari harta yang halal, dan Allah berkahi luar biasa. Rasul sabdakan, inna minadunubi dunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada satu dosa, la yukafiruha salatun wala siyamun wala jihadun. Dosa itu tidak diampuni karena puasa, tidak diampuni karena sholat, tidak diampuni karena jihad. Tapi dosa suami itu Allah ampuni karena tetesan keringat, capek, lelah mencari nafkah untuk keluarga. Maka ketika Nanda Sukron sudah paham sekarang menjadi istri, maka pahami waktumu sudah berbeda dengan waktu saat engkau lajang. Kalau dahulu ketika lajang pulang kerja kita masih bisa kumpul sama teman-teman begadang, sekarang ada sang istri yang menanti di rumah. Zolim seorang suami, kalau dia pulang kerja dia main sama temennya, istrinya menanti di rumah. Dan zolim seorang suami, kalau kepada temannya royal, ketika kumpul dia kasih rokok, dia traktir kopi temannya, tapi sama istrinya kikir dan pelit. Ini kezaliman. Apa kata Nabi? Dinarun tasaddaqta fi sabilillah, dinarun tasaddaqta bi alal masakin, wa dinarun anfaqta ala ahlika. Satu dinar yang kau gunakan untuk sedekah di jalan Allah, satu dinar yang kau gunakan untuk menyedekahkan kepada anak yatim, satu dinar yang kau berikan untuk istrimu, pahala terbesar di sisi Allah, satu dinar yang kau berikan untuk istrimu, untuk keluargamu. Kemudian ayah bunda kepada besan, maka ada satu nasihat. Menantu ini biarpun keduanya sudah dewasa, sesungguhnya keduanya masih baru dalam mengarungi rumah tangga. Orang menikah itu seperti menatap gunung. Kalau dari jauh ditatapnya indah sekali, tapi begitu didatangi ada semak belukar, ada hewan buas, ada ulat dan yang lainnya. Pasti mereka akan diuji. Ketika ibu, ayah, bunda melihat sesuatu yang tidak senang dari menantunya, maka nasihati dengan cinta, cintai dengan nasihat. Jangan diumbar kekurangannya, sebab manusia tak ada yang sempurna. Maka Allah katakan, suami istri dalam bahasa Arab namanya azwaj, jauj. Sang suami namanya jauj, sang istri namanya jaujah, berpasangan. Sesuatu yang dinamakan berpasangan itu tidak akan sempurna kalau dipakai hanya satu saja. Maka seorang suami akan sempurna dan harus sadar bahwa di balik kesempurnaannya ada istrinya. Sang istri pun demikian. Ketika dia bisa berhasil, itu pun karena ada dukungan daripada sang suami. Yang terakhir, pahami makna prioritas untuk Nanda Sukron dan Bunda Ilah. Sebab banyak sekali rumah tangga yang berantakan hanya gara-gara hal yang kecil. Padahal begitu banyak hal-hal yang besar bisa diselesaikan dengan kita sujud. Tapi begitu banyak hal rumah tangga hancur
gara-gara hal kecil yang sepele, gara-gara suami istri tidak saling menjaga egonya. Ada sebuah kisah ayah bunda. Ada sepasang suami istri, dia sedang berjalan-jalan di tengah malam, di tengah taman yang indah sambil diterangi sinar rembulan. Ketika keduanya sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara waek waek. Kata sang istri, itu suara ayam. Kata sang suaminya, bukan, itu suara bebek. Heninglah. Lalu terdengar lagi kata-kata waek waek. Kata sang istri, bukan, itu suara ayam. Kata suami, bukan, itu bebek. Kalau ayam mah petok petok, itu suara bebek. Istrinya nggak mau kalah, itu ayam, ahem. Kata suaminya, itu bebek, bebek. Lalu sang suami pun emosi, keluar kata-kata yang tak layak untuk diucapkan. Sang istri mulai takut, mulai menetes air mata. Tapi itu suara ayam, kata sang istri. Lalu sang suami hampir menampar sang istrinya. Lalu dia teringat tujuan apa dia untuk menikahi sang wanita. Dengan berbesar hati dia berkata, maafkan aku sayang. Betul apa katamu, itu suara ayam. Hanya sepasang pengantin ini pun kembali berjalan menikmati indahnya alam. Apa peduli kita tentang ayam dan bebek? Maksud saya, di tengah perjalanan nanti kalian akan diuji dengan hal-hal yang kecil. Maka fokuslah pada hal yang lebih besar, keharmonisan rumah tangga. Semoga Allah berkahi rumah tangga Anda berdua. Rumah tangga yang sakinah dan mawaddah. Rumah tangga yang betul-betul menjadi bukti akan kebesaran Allah. Seperti apa? Rumah tangga yang di dalamnya syariat Allah ditegakkan. Rumah tangga yang di dalamnya sang Nabi dijadikan teladan. Rumah tangga yang suami istri satu tujuan, surga menjadi pelabuhan terakhir. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.